Allahu Akbar. Allah. Waduh, la ilaha illallah. Anak kecil ya. Turun ya. Betul aja. Oke. Dan habiskan. Terima kasih. Oke, sesi terakhir dengan golok basah. Insya Allah.
banyak saudara walaupun tidak saudara. Saya sangat bangga diminta tampil di sini karena memang saya sangat mencintai tanah air ini. Bahkan sebelum saya nikah dengan istri saya sampaikan, cintailah aku sebagaimana aku mencintai tanah airku, maka kau kunikahi. Begitu cintanya saya dengan tanah air ini, begitu cintanya dengan Pancasila, begitu cintanya dengan amanah Undang-Undang Dasar 45. Maka kita sepakat, ideologi negara kita Pancasila tidak boleh diganggu juga. Setuju? Dan Pancasila salah satu tiangnya bisa berdiri kokoh adalah budaya. Tanpa budaya tidak ada Pancasila. Tanpa budaya kita tidak mengenal jati diri kita sebagai bangsa. Jangan bangga dengan bangsa budaya bangsa Barat. Jangan bangga dengan budaya-budaya asing. Bangga dengan budaya kita sendiri. Kita harus pegangan itu. Kita sudah lihat dari Sabang sampai Merauke ada budaya. Boleh kita semua beragama, tetapi jangan benturkan agama dengan budaya. Perlu kita pahami, yang paling terakhir agama masuk Islam itu lewat budaya. Sebelum ada agama Islam, agama-agama lain itu juga budaya. Ada budaya di dalamnya. Jadi berhentilah kepada saudaraku, mumpun saya tampil di sini. Berhentilah kalian mengkafirkan saudaramu di negeri ini hanya karena beda. Yang ketiga, kita semua monitor dari segi budaya. Batik kita mau diklaim orang, reog kita diklaim negara lain. Padahal itu semua berasal dari bangsa ini. Maka kita semua bersyukur dengan adanya PP TNN ini bisa memfasilitasi budaya kita untuk tampil di dunia internasional. Amin. Amin. Sehingga budaya-budaya kita bisa tampil di UNESCO lewat PP TNN ini. Inilah kekurangan kita. Seperti tadi, debus digunakan untuk dakwah dan juga secara psikologis. Rakyat Indonesia di masa itu membuat penjajah itu begini-begini. Oh itu kok ada yang ditusuk gak masuk, ada yang dibacok gak masuk. Stres itu melanda di masa itu. Ini harus dilestarikan. Maka saya juga mengajak kepada pemerintah Republik Indonesia, baik pusat sampai daerah, jangan biarkan seni dan budaya ini berjalan sendiri oleh rakyat, tapi dukunglah rakyatmu. Dukung, viralkan. Yang keempat, saya juga dibesarkan dari kalangan seperti ini. Di kampung saya, kalau orang bilang sekarang, dibesarkan dari keturunan bangsawan. Di kampung saya di Makassar sana, setiap wilayah pasti punya yang namanya, ya kalau bagi kami namanya ilmu lah, kelebihan. Janganlah saling menjatuhkan, tapi saling mengangkat latar daerah. Janganlah mengatakan kita yang paling terbaik, jangan. Karena setiap wilayah pasti memiliki, dan yang paling tersohor sekarang adalah Debus Banten ini, yang paling tersohor sekarang. Mudah-mudahan muncul daerah-daerah lain yang seperti di Busnya Banten ini, yang seperti di kampung saya itu baku tusuk bani dalam sarung, baku tusuk dalam sarung itu. Tetapi yang paling viral saya lihat di Bas Banten jadi tergantung kita ini. Mudah-mudahan ada dengan adanya PP TNN ini bisa mengakomodir semua, viralkan semuanya. Yang paling terakhir, pesan saya kepada kita semuanya,
Jangan kita terpecah belah hanya karena politik. Setuju? Jangan karena di dalam pilpres beda dukungan memutus tali silaturahmi. Jangan. Sesungguhnya yang paling mahal ini adalah persatuan Indonesia, bukan capres-capresan itu, bukan. Silakan bebas dalam memilih. Jangan sampai ada tetangga saya dan sebagainya tidak mau bangun ngomong karena beda pilihan capres. Saya bilang kita rakyat sudah miskin jadi korban politik lagi. Maka semoga PP TMN ini tidak dibawa masuk ke dalam politik praktis. Biarkanlah anggotanya memilih siapa, jangan bawa. Karena sekali organisasi masuk ke situ, sudah tidak akan berkembang organisasi. Kualitas sekali, mari kita menjaga persaudaraan kita yang dikatakan tadi, bersaudara tapi tidak saudara. Apapun sukunya, agamanya, rasnya, etnisnya, golongannya. Kita semua adalah warga negara Indonesia yang makan lahir di Indonesia harus bersatu. Demikian dari saya, dan mari kita tetap semangat. Merdeka! Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Presiden ORI, Bapak Guru Susanto, ya, yang undang kami yaitu grup PPTMN, yaitu di sini ada Pak Awai dan timnya, dan di sini ada superstar, dan di sini ada Rana dan banyak pakar-pakar yang lain, dan juga para peraga tadi yang sudah memperagakan hebat sekali semuanya. Kami kebetulan sekarang atas nama Badan Narkotika Nasional, kita butuh Bapak Ibu sekalian. Dan kita setiap tahun tanggal 26 Juni Hari Anti Narkotika Internasional, seluruh dunia Presiden, Raja, Kaisar, Perdana Menteri kasih penghargaan di istana. Jadi tolong organisasi ini berbuat sesuatu dan mengusulkan pada kami, kita usulkan siapa yang terbaik dan penghargaan di istana. Untuk 2023 akan terlalu mepet waktunya karena itu sudah 26 Juni. Minimal tahun depan kita usahakan perwakilan atau organisasi atau orangnya dari PP TMN bisa dapat penghargaan dari Presiden di istana. Dan juga kejadian di sini kita butuh semuanya untuk segala bidang penyuluhan dan pencegahan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, untuk yang kebal-kebal kita perlukan buktiin bahwa kalau ada bandar jangan takut kalau kebetulan kelihatannya serem, karena kalau kita punya kelebihan tentu dia akan dikit-dikit 2 kali. Kedua juga tadi udah disebut agama, tadi kalau agamanya kuat pasti setan-setannya juga udah kabur, ya. Jadi dan tadi sudah dibilang juga oleh Pak Awe bahwa kita semua tidak saudara tapi saudara. Jadi jangan sampai seperti Bapak Mayor tadi sampaikan, kalau ternyata beda malah jadi berantem, bukan sama bandar, malah berantem sama teman sendiri, ya. Dan juga selanjutnya tentang sumber uang. Tadi dalam rumus dikatakan ada nirlaba, ya. Jadi kita harus hati-hati bagaimana kalau kita bisa dapat uang tapi tidak melanggar undang-undang, karena memang untuk bisa napas kita perlu dana. Nanti kalau perlu ada masalah khusus gimana cara cari uang, ya. Jadi kita bisa cari tapi tidak melanggar kata-kata nirlaba, ya. Bukan kalau nirlaba berarti nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh tidur, kan susah juga. Nanti kita pikirkan bagaimana, karena saya dengar di sini ada terapis sehingga tentu ada biaya juga, ya. Tentu kita bikin semurah mungkin, jangan sampai batal karena duit. Yang miskin tidak bisa tolong, tapi itu yang mampu bisa subsidi silang. Karena di Bali ada rehab, ada season, ada namanya, biayanya 1 minggu 60 juta. 1 minggu 60 juta belum termasuk keluarganya yang bolak-balik terbang untuk menutupi bahwa anaknya atau ponakannya sedang ada masalah dengan narkoba. Jadi itu 60 juta hanya buat satu pasien itu, keluarga yang lain seperti itu. Jadi kita tidak harus ikut mahal itu, tapi tentu harus dicari yang dibacakan oleh MC tadi, dibacakan oleh sambutan kita. Ada nirlaba, tidak berarti nirlaba sama sekali anti sama uang, ya. Jadi kita perlu pikirkan, dan semoga rekor ini membuat nilai tambah, ya. Karena kalau organisasi baru berdiri biasanya setelah berpuluh-puluh tahun baru Bang Awe mestinya mengusulkan patut rekor. Ini baru mau lahir
langsung dapat rekor. Tepuk tangan dong. Dari 40 tahun langsung. Nanti kita akan usahakan rekor itu juga nilai. Jadi kalau bapak, ibu, adik-adik mau bikin kartu nama boleh ditaruh megang rekor. Ya, jadi dalam kartu nama di sini organisasi PPTMN, di sininya rekor ori misalnya. Jadi itu mulai nilai tambah karena tidak sembarangan tentu orang dapat rekor. Ya, dan nanti kita bisa atur bagaimana caranya supaya bisa sukses dan jangan sampai ada yang terhambat karena masalah dana. Ya, dan dana itu tentu bisa diatur tidak mengganggu kata-kata nilaba, tapi tentu kita bisa untuk kebutuhan organisasi, kebutuhan untuk ini ya pasien, dapatnya pasien dan sebagainya kita bisa. Ya, saya rasa itu aja dari saya. Nanti ada materi saya untuk menjelaskan tentang bahaya narkoba sementara itu aja, dan saya nggak berani bicara sebagai wakil presiden Virgin Republik Indonesia karena presidennya ada di belakang. Jadi sementara itu aja dari saya. Mohon maaf segala kekurangan, perhatiannya saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman PPTMN luar biasa. Yang saya hormati Bapak Awan. Yang saya hormati Tuhan Kayu. Saya hormati untuk semua yang baik di sini dan semua para rombongan yang hadir di sini. Saya Guru Santo pimpinan Original Record Indonesia. Pada hari ini tanggal 18 Februari 2023 bertempat di Hotel SMG itu akan tercipta dua sejarah baru, rekor pemecahan rekor Indonesia. Setelah kami terjun ke lapangan dan mempelajari pemecahan rekor perkumpulan praktisi dan terapis metafisika Nusantara PPTMN dengan legalitas terbuka pertama se-Indonesia dan pemecahan rekor trader hipnotis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesem ala Nusantara di setiap kelas hipnotis kami nyatakan berhasil dan sah. Bapak Ibu dan para pemuda dan selanjutnya marilah bersama-sama kita saksikan pemecahan rekor pemecahan PPTMN dengan legalitas terlengkap pertama di Indonesia dan pertama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. Kepada Ketua Umum PPTMN Bang Awai beserta jajarannya diharapkan maju ke depan untuk menerima piagam pemecahan rekor PPTMN dengan legalitas terlengkap pertama di Indonesia. Ya, terima kasih. Rekor Indonesia, pemecahan rekor perkumpulan praktisi dan terapis metafisika Nusantara PPTMN dengan legalitas terlengkap pertama ke Indonesia. Kegiatan yang sudah dilakukan 1 Februari sampai di Hotel SMG itu telah dilaksanakan rekor original rekor Indonesia. Materi atau topik yang dibahas dalam rekor ini serta yang bertindak selaku unsur penilaian adalah Yayasan Prestasi Anak Bangsa atau Original Rekor Indonesia. Dan silakan ditulis dan ditandatangani. Boleh silakan Pak Awan. Saksi. Hari ini Sabtu 18 Februari 2023 bersama-sama kita menjadi saksi sejarah pemecahan rekor PPTMN dengan legalitas terlengkap pertama di Indonesia. Saksi Bapak Kartika.
Saksi-saksi sah tidak diragukan. Nah, sepertinya nanti ada rekor baru lagi, trainer yang trending di TikTok. Beliau ada TikTok, bapak TikTok, terus angkat trainer. Sekali badannya kita yang cewek malu. Bisa diangkat dua-duanya foto untuk Foto. Silakan tim media yang mau mengambil dokumentasi. Jangan lupa kalau ngambil dokumentasi permisi, takutnya jempol orang keinjak. Nah, masih dibutuhkan jempolnya walaupun jempol kaki. Rekor Indonesia, original rekor Indonesia Award nomor 4045/ON/Februari 2023 dianugerahkan kepada Setiawan Bang Awai Persaudaraan Kembang atas prestasi rekor pemecahkan rekor perkumpulan prestisi dan terapis metafisika Nusantara atau PPTMN dengan legalitas terlengkap pertama se-Indonesia. Foto mana siap perutnya Bang Awai? efek baju. Iya, pria 6 months. Rice cookernya tahan dulu. Itu Magicom tuh. Ya, Piagam penghargaan original rekor Indonesia Award nomor 4045/2 ON Februari 2023 dianugerahkan kepada KRA Ferry Bardianto alias atau Triprana Lewu Padepokan Dayak Prana Lewu sebagai pemenang. Piagam penghargaan original rekor Indonesia Award nomor 4045/1/ON Februari 2023 dianugerahkan kepada Purwo Sulu Widayanto STMM atau Sulu owner di Tria Terapi atas prestasi pemurakarsa. Piagam penghargaan original rekor Indonesia Award diserahkan kepada Dani A. Riawan atau Romo Haryo Taligiwo.
Piagam penghargaan Original Record Indonesia Award dianugerahkan kepada ini dua ini dengan nama yang sama tapi beda rekornya. Oh, saya tinggalin dulu ya. Original Record Indonesia Award nomor 4045/4/OR yang dianugerahkan kepada Lintang Kusumo Padepokan Haryo Kusumo atas prestasi penyelenggara pemilu. Original Record Indonesia Award dianugerahkan kepada Ki Jolo Sutro Padepokan Kajian Urip. Hari ini rekor pemecahan yang kedua adalah pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Kreator oleh Purwosun Wijayanto SM atau Kisunu, pemakarsa, penggagas Bang Awal, penggagas berikutnya KRA Ferry Ferdianto Prana Joyonegoro atau yang kita kenal dengan Kipana Lewu. Penerima berikutnya Haryo Talijiwo, Abah Gacong dan Lintang Kusumo. Mohon maaf jika ada salah penyebutan nama dan Untuk tanda tangan berita acara penjangan rekor band hipnotis pertama di Indonesia yang memakai mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnotis dan telah dilaksanakan Original Record Indonesia, dan kami mohon tampil di depan untuk tanda tangan. 3 orang saksi. Ya. Mohon disuruh menjadikan 3 orang pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnotis. kepada Kisunu silakan maju ke depan atas pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Sepertinya kolej. Piagam penghargaan Original Record Indonesia Award dianugerahkan kepada Setiawan Bang Awal, Persaudaraan Kebang atas prestasi penggagas. Kepada Bang Awal dipersilahkan mendapatkan rekor atas penggagas pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Akhirnya pertanyaan rekor trainer hipnotis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerism ala Nusantara di setiap kelas hipnotis diserahkan kepada Bapak Widodo.
pemecahan rekor terhadap hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Selanjutnya, pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis diserahkan kepada Bibian Terapi. Lagi-lagi Bibian Terapi mendapatkan pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Piagamnya di Borong Jawa Timur, Mas. Ya. Berikutnya, pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis diserahkan kepada Bapak Gus Metal Haji Irfan Riyadi. Kepada Haji Irfan Riyadi atau Gus Metal Borong Jawa Timur. sebagai pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Penyelenggara pendukung pemecahan rekor trainer hipnosis pertama di Indonesia yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis kepada KRA Ferry Ferdianto Prana Joyonegoro yang biasa kita kenal dengan Kiprana Leu yang memakai teknik mesmerisme ala Nusantara di setiap kelas hipnosis. Pengobatan tradisional di Indonesia, saya dengan hormat mohon untuk KRA Ferry Ferdianto Prana Joyonegoro di Prana Leu pada Pokan Jaya Prana Leu atas prestasi buta ori original rekor Indonesia. Untuk itu saya minta kepada Bapak untuk duta nasional saya Pak Awai untuk pengangkatan dan Pak Victor Wakil Presiden ORI untuk menyematkan. Terima kasih. Jabatan baru Duta Baru Duta Seni Budaya Pengobatan Tradisional Nusantara Indonesia disematkan kepada KRA Ferry Ferdianto Prana Joyonegoro atau yang biasa kita kenal dengan Kiprana Leu. Selamat atas pengangkatan Duta Seni Budaya dan Pengobatan Tradisional Nasional Indonesia. Selamat atas jabatan barunya. Terakhir, duta original rekor Indonesia saya sendiri yang Selaku Duta Nasional Seni Budaya Pengobatan Tradisional Nusantara Indonesia akan disematkan secara langsung oleh Presiden Original Rekor Indonesia Bapak Guru Susanto. bisa dikatakan